Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Sam Ratulangi memiliki semboyan terkenal Sitau Timau Tumautau yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Ia mengabdikan hidupnya untuk kemerdekaan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan nilai berakhlak pada tokoh Sam Ratulangi yaitu kompeten. Sam Ratulangi menunjukkan kompetensi luar biasa dengan berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Eropa dan memperoleh gelar doktor. Ia menggunakan ilmu dan pengetahuannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Sam Ratulangi juga dipercaya menjadi gubernur Sulawesi pertama setelah Indonesia merdeka. Kepercayaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi, integritas dan kemampuan kepemimpinannya. Ia mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi demi kepentingan rakyat. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Ia menunjukkan nilai berakhlak, khususnya harmonis, melalui sikap menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, serta membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik dari kalangan pribumi maupun bangsa Eropa. Kartini mampu menjalin komunikasi yang harmonis dengan sahabat-sahabat penanya dari Belanda, seperti melalui surat yang kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari hubungan tersebut, Kartini tidak hanya berbagi gagasan, tetapi juga menunjukkan sikap saling menghormati budaya, pendidikan, dan pemikiran yang berbeda. Hal ini mencerminkan perilaku harmonis dengan menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Selain itu, Kartini juga menghargai prestasi dan potensi perempuan. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan di Jepara sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan dan hak perempuan untuk tetap maju. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis profesional yang dikenal dengan integritas dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pembawa acara dan pendiri narasi, ia menerapkan nilai berakhlak yaitu akuntabel dengan menyampaikan informasi secara jujur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Melalui program Mata Najwa, ia konsisten menghadirkan diskusi yang transparan dan berbasis fakta, serta berani mengkritisi kebijakan secara profesional. Atas dedikasi dan akuntabilitasnya di bidang jurnalistik, Najwa Shihab telah menerima berbagai penghargaan seperti penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia dan dinobatkan sebagai jurnalis inspiratif yang menunjukkan komitmennya dalam menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan berintegritas. Sultan Syahrir. Tokoh Sultan Syahrir menunjukkan nilai adaptif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tengah situasi revolusi yang penuh ketegangan, beliau memilih jalur diplomasi sebagai strategi perjuangan. Ketika banyak pihak menginginkan perlawanan bersenjata, Sultan Syahrir mampu membaca situasi global dan menyesuaikan strategi perjuangan demi keberlangsungan negara. Sikap adaptif inilah yang membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keberanian, tetapi juga oleh kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Selanjutnya, tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah teladan nyata nilai berorientasi pelayanan. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan bangsa tanpa memandang latar belakang sosial. Bahkan ketika diasingkan oleh pemerintahan Belanda karena kritiknya terhadap kebijakan penjajah, beliau tetap konsisten memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pengabdian beliau membuktikan bahwa pelayanan sejati adalah ketika kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemajuan masyarakat. Tokoh selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mencerminkan nilai akuntabel dalam setiap amanah yang diembannya sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Beliau dikenal sangat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan dan keuangan negara. Bukti nyata integritas terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana serta penolakannya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Keteladanan Muhammad Hatta menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Dari Sultan Syahrir kita belajar tentang pentingnya bersikap adaptif. Dari Ki Hajar Dewantara kita belajar makna berorientasi pelayanan. Dan dari Muhammad Hatta kita belajar arti akuntabel yang sesungguhnya. Sebagai ASN, nilai berakhlak bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diwujudkan dalam tugas sehari-hari. Dalam sejarah bangsa, kita mengenal sosok Kiai Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung yang menguasai 7 bahasa asing, namun memilih hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim. Mengapa? Jawabannya adalah satu, loyalitas. Bagi seorang ASN,
Nilai loyal berarti memegang teguh ideologi Pancasila dan menjaga nama baik bangsa. Agus Salim membuktikannya. Ia menolak jabatan empuk di perusahaan Belanda demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baginya, kehormatan negara jauh di atas kemakmuran pribadi. Dari beliau kita belajar bahwa menjadi ASN yang loyal adalah tentang keberanian untuk berkorban dan kesetiaan untuk tetap tegak di garis perjuangan. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie yang dikenal dengan Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus ilmuwan yang berperan besar dalam pengembangan teknologi nasional. Habibie menunjukkan nilai kompeten melalui penguasaan ilmu dan teknologi yang melahirkan pesawat N250 Gatot-Kaca. Pada masa transisi kepemimpinan nasional tahun 1998, Habibie menunjukkan sikap adaptif dengan mengambil keputusan cepat dan strategis untuk merespon krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Bapak Jenderal TNI Honoris Causa Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, MAG CBAC, yang dikenal dengan SBY, adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Saat bencana tsunami Aceh tahun 2004, SBY terjun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat dan tepat. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta komitmen negara hadir di tengah rakyat pada masa krisis. Dalam pendugasan TNI sebagai pasukan perdamaian di Somalia, SBY menunjukkan sikap loyal dengan memastikan negara hadir melindungi prajurit yang bertugas. Selanjutnya adalah Ferry Irwandi, adalah konten kreator edukatif yang aktif menyampaikan literasi kritis melalui media digital. Ia menunjukkan sikap adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi, dan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, ia memperluas dampak edukasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat.